Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Prianto, nomor NIM C2C020302, program studi S1 Teknik Informatika kelas karyawan, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang, tahun 2020. Pada kesempatan hari ini saya akan menguraikan tentang komputer dan perkembangannya. Pengertian komputer ada beberapa, antara lain menurut bahasa Yunani, yaitu komputere. Kata komputere merupakan gabungan dari kata kom yang memiliki arti menggabungkan dan putere yang berarti memikirkan perhitungan. Menurut Robert H. Blismer, komputer merupakan suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, seperti menerima input dan memproses input tersebut sesuai dengan programnya, menyimpan hasil dari pengolahan, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Sedangkan menurut William M. Fourie, komputer adalah suatu pemproses data yang dapat melakukan perhitungan yang besar dan cepat. Sejarah perkembangan komputer. Komputer generasi pertama dimulai pada tahun 1946 sampai dengan tahun 1959. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum. Komputer generasi pertama adalah Electronic Numerical Integrator and Computer in ENIAC. Komputer generasi pertama diciptakan oleh J. Presper Eckert dan John Mauchly di University of Pennsylvania. Ciri-ciri komputer generasi pertama: memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang yang luas. Interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Ketiga, program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Dan 4, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit. Komputer generasi selanjutnya adalah generasi kedua. Komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1965. Komputer generasi kedua menggunakan transistor. Komputer dasar untuk merancang komputer adalah teknologi transistor. Komponen ini dinilai lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Bahasa pemrograman telah diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini adalah superkomputer. Ciri-ciri komputer generasi kedua: 1. Telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran dan COBOL. 2. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. 3. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama. Dan 4. Pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, namun juga pada aplikasi teknik. Generasi selanjutnya adalah komputer generasi ketiga. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, yang mana komputer dibuat menggunakan Integrated Circuit (ICS). Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Transistor masih tetap digunakan, tetapi ukurannya diperkecil. Komputer generasi ketiga menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Ciri-ciri komputer generasi ketiga: 1. Listrik yang digunakan lebih hemat. 2. Software lebih meningkat. 3. Kapasitas memori lebih besar. 4. Komputer dapat melakukan multiprocessing. 5. Komputer sudah menggunakan visual display dan dapat menggunakan suara. Dan 6. Menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket magnetik. Komputer selanjutnya adalah komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat dengan menggunakan mikroprosesor.
komputer generasi keempat dimulai pada tahun 1971 sampai dengan sekarang. Komputer yang kita pakai sekarang merupakan komputer generasi keempat yang mana dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi ini, seperti diciptakannya MOS, Graphical User Interface, hingga komputer jinjing yang disebut dengan laptop. Ciri-ciri komputer generasi keempat dapat menggunakan large scale integration. 2. Sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. 3. Dipasarkan pada sektor perorangan. Dan 4. Muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemanapun seperti laptop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.